semangat? Masih. Ya, Pak Guru berharap supaya tetap semangat ya. Ya. Bagaimana kabar kita hari ini? Baik, sehat. Ya. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Ya. Baik, anak-anak, untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita dalam pembelajaran hari ini, maka kita akan mulai dengan doa. Saya minta Manda untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Kepada Manda silakan. Saya minta teman-teman yang lain, siswa yang lain untuk ambil sikap doa. Baik, Pak Guru dan juga teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi harinya. Tuhan, kami terlebih khususnya Engkau sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga kami boleh tiba di tempat ini dan keadaan selamat. Kami berdoa untuk sebentar Tuhan untuk seluruh kegiatan kami, kiranya Engkau memberkati, melancarkannya Tuhan hingga pada akhirnya selesai kegiatan kami Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Manda yang sudah memandu kita dalam doa pembukaan. Baik, anak-anak, Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu ya. Ya. Aminda Maskuti Tandi, Hadir Pak. Arlis Tangusolo, Hadir Pak. Armelinda Alfimbulu, Hadir Pak. Tiffany Kaliskalende, Hadir Pak. Dedi Yansenbulu, Hadir Pak. Deni Malong, Ada Pak. Dewi Umbuapura, Gervasius Aldo Riveldedi, Ada Pak. Imelda Kamu, Hadir Pak. Jennifer Melani Wala, Hadir Pak. Juwita Ratna Padaka, Hadir Pak. Maria Kamilaina, Hadir Pak. Martino Kali, Hadir Pak. Marianus Augusto Momo, Hadir Pak. Merianaina, Hadir Pak. Paulus Sanirato, Hadir Pak. Stefania Inalero, Hadir Pak. Felicitas Ermelinda Line, Hadir Pak. Yasinta Bao, Hadir Pak. Alfrion Arilete, sakit? Ya. Ya, anak-anak semua, kita berdoa untuk teman kita yang tidak sempat hadir hari ini atas nama Alfrion Arilete ini, supaya dia lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran di pertemuan berikutnya ya. 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 Jadi kita yang hadir hari ini usahakan dipertahankan supaya dengan kita rajin ke sekolah, rajin mengikuti pelajaran, maka ilmu yang kita peroleh nanti tidak akan putus-putus atau tetap akan bersambung begitu ya. Jadi Pak Guru berharap kita semua harus sering rajin ke sekolah. Baik anak-anak, berkaitan dengan pertemuan kita hari ini itu tentang teks pidato persuasif. Coba diulang. Teks pidato persuasif. Ya, jadi materi kita hari ini teks pidato persuasif. Kalau mungkin yang sering kita dengar itu hanya pidato gitu ya. Ya. Tapi
kalau omong tentang materi ini ada tambahan teks sama persuasifnya, begitu. Jadi kalau omong teks pidato persuasif ini, teks yang sifatnya ditulis, terus ada ide-ide dalam teks pidato tersebut, dan di dalam teks pidato tersebut ada kalimat ajakannya, begitu ya? Jadi ada kalimat ajakannya, dan Pak Guru berharap dalam kegiatan pembelajaran kita anak-anak semua agar selalu aktif dan mendengarkan baik-baik apa yang Pak Guru sampaikan ya. Ya, Pak. Baik anak-anak, di sini berkaitan dengan teks pidato, di sini ada dua gambar. Perhatikan baik-baik dua gambar ini. Ketika melihat kedua gambar ini, pasti ada yang tersirat dalam pikiran kita masing-masing. Simpan dalam otak apa yang menjadi hasil simakan kita. Ketika nanti Pak Guru tanya, anak-anak semua bisa menjawabnya ya? Ya, Pak. Ya. Sudah bisa lihat teks pidatonya tadi ya? Apa gambar pidatonya tadi ya? Sudah. Jadi di sini ada dua tokoh atau dua gambar. Pertanyaan Pak Guru, gambar pertama ini gambar apa? Siapa yang ada dalam gambar ini? Kenal ini tokoh yang ada dalam gambar ini? Kenal ya? Ya. Siapa ini? Apa? Coba perhatikan baik-baik dulu. Siapa sebenarnya gambar ini? Saya, Pak. Ya, coba mana? Mantan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Ya, kita tepuk tangan dulu. Jadi gambar ini adalah gambar presiden pertama kita di negara kita ini Republik Indonesia yang bernama Insinyur Soekarno. Wakilnya masih ingat? Masih. Siapa? Muhammad Hatta. Ya, Muhammad Hatta. Makanya biasanya orang itu, atau kalau kita dengar di luar itu ada Soekarno Hatta. Soekarno-nya presiden, wakilnya Muhammad Hatta. Terus gambar yang kedua. Kenal orangnya ini? Kenal. Siapa? Ya, ini adalah gambar Cornelis Kodimete. Dia sebagai Bupati Sumba Barat Daya. ya. Jadi gambar ini yang kedua ini gambar Bupati Sumba Barat Daya yang bernama Dr. Cornelis Kodimete. Ini adalah bupati ini, dia menjabat bupati di SPD ini pertama dan ketiga, gitu ya? Jadi dia ini bupati yang pertama dan ketiga. Jadi kita sekarang ini baru dua orang bupati. Ya. Yang pertama tadi itu Dr. Cornelis Kodimete dan yang kedua adalah Markus Dertali. Markus Dertali. Ya. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita selanjutnya, Pak Guru minta satu orang pimpin doa. Mungkin saya panggil mana lagi untuk ice breaking maksudnya. Saya panggil mana lagi untuk memandu kita pada ice breaking kali ini. Kepada mana silakan maju ke depan. Semua berdiri ya. Baik teman-teman dan juga Pak Guru, sebelum kita mulai kegiatan kita agar kita lebih semangat lagi, kita tepuk I am the best.
Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, semangat. Tepuk tangan. Ya, silakan Mama duduk. Baik. Sekarang Pak Guru akan membagikan soal pretest untuk mengukur bagaimana kemampuan kita di awal kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, waktunya 5 menit ya.
Ya, waktunya selesai. Pak Guru akan mengumpulkan. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama di sini adalah memahami pengertian teks pidato persuasif dengan benar, menganalisis tujuan pidato persuasif dengan benar, menelaah gagasan utama dan tema pada teks pidato persuasif dengan tepat, menelaah kalimat persuasif pada teks pidato dengan benar, keterampilan menyajikan hasil diskusi tentang telaah gagasan utama, tema dan kalimat persuasif pada teks pidato persuasif dengan baik. Ya, baik anak-anak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita yang 5 ini, Pak Guru berharap agar dari 5 tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dicapai semaksimal mungkin dengan baik, yaitu kita atau anak-anak harus mendengarkan baik-baik atau menyimak baik-baik apa yang menjadi apa yang Pak Guru sampaikan begitu. Jadi saya harap anak-anak semua mohon perhatiannya agar di 5 tujuan pembelajaran ini kita bisa mencapainya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Di sini ada video, tetapi sebelum kita masuk dalam videonya, Pak Guru ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan tujuan pembelajaran supaya nanti ketika kita menonton video ini, anak-anak bisa menemukan yaitu gagasan utama, kalimat persuasif dan tema. Saya ulangi, dari video sebentar yang Pak Guru tayang, anak-anak bisa menemukan gagasan utama, kalimat persuasif dan tema. Ya, berkaitan dengan gagasan utama ini sama dengan sesuatu hal yang penting yang dibahas dan merupakan inti dari apa yang disampaikan seseorang begitu. Sesuatu hal penting yang disampaikan oleh seseorang yang merupakan inti seperti itu. Jadi biasanya gagasan utama itu disertai dengan kalimat penjelas. Jadi kita kalau membaca sesuatu itu untuk mudah menemukan gagasan utamanya itu biasanya ada kalimat penjelasnya seperti itu. Jadi itu adalah gagasan utama. Dan berkaitan dengan letak dari gagasan utama, biasanya kalau bukan di awal paragraf, di tengah paragraf,
dan di akhir paragraf. Seperti itu ya. Jadi maksudnya dalam satu teks biasanya ada beberapa paragraf. Beda kalimat dengan paragraf ya. Kalau paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat maksudnya. Nah, seperti yang lalu-lalu Pak Guru sudah jelaskan tentang pidato waktu itu. Jadi Pak Guru sudah sampaikan gagasan utamanya itu biasanya letaknya di awal, di tengah, dan di akhir, gitu ya. Jadi kalau satu paragraf itu terdiri dari 5 kalimat, maka di situ kalau bukan di kalimat pertama, misalnya kalau 5 kalimat dalam satu paragraf, berarti kalau bukan di kalimat pertama gagasan utamanya, bisa di tengah, bisa di 2, 3, dan 4, atau di kalimat nomor 5 maksudnya. Begitu ya. Itu cara menemukan sebuah gagasan utama. Seperti itu. Terus berkaitan dengan tema. Tema ini adalah ide yang menjadi pokok atau dasar dari apa yang disampaikan oleh seseorang, baik yang sifatnya lisan ataupun tertulis. Baik secara lisan atau dengan tertulis. Begitu. Baik anak-anak. Kemudian berkaitan dengan kalimat persuasifnya. Kalimat persuasifnya ini berkaitan dengan ajakan. Berkaitan dengan ajakan. Jadi biasanya setiap hari sering kita mengajak baik adik, kakak, atau siapa di sekitar kita ketika kita minta meminta sesuatu untuk orang itu melakukan dengan cara mungkin mengajaknya dia, mari, seperti itu ya. Jadi biasanya didahului kata mari, marilah, ayo, terus ada beberapa kata lagi yang biasanya di awal kalimat itu ada kata mari, marilah, ayo, dan lainnya. Dan hampir sering kita mengucapkan kata ajakan ini. Begitu. Baik, sekarang kita coba lihat videonya. Dan dari video tadi ini, nantinya anak-anak mohon untuk menulis gagasan utama, kalimat persuasif, dan temanya ya. Nah, jadi hal-hal penting ini ditulis ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan Komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak
pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor pelayanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup ruang bagi terjadinya korupsi, dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK ada, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Buddhaya. Ya anak-anak, saya coba ulang lagi supaya jawaban tentang gagasan utama dan kalimat persuasif maupun tema anak-anak betul-betul menjawab dengan benar ya. Saya coba ulang lagi. Mohon perhatiannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati
Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK ada, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Buddhaya. Ya, baik anak-anak. Pak Guru akan menyampaikan sedikit
sebelum kita atau sebelum Pak Guru mengajukan pertanyaan, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari pidato persuasif di sini, yaitu sesuatu yang diungkap kepada khalayak ramai yang bertujuan menyampaikan suatu masalah agar mau melakukan sesuatu dengan cara mengajak atau membujuk. Baik, berkaitan dengan video tadi, pasti semua sudah mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan gagasan utama tadi, kalimat persuasifnya, dan apa tadi yang satu? Tentang tema. Gagasan utama, kalimat persuasif atau ajakan, dan Tema. ya. Saya minta Dery coba baca apa temuannya tentang gagasan utama situ. Atau ada yang lain? Mana coba baca. Gagasan utamanya adalah mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi. Ya, kita tepuk tangan. Jadi berkaitan dengan video tadi, gagasan utama yang disampaikan oleh Presiden tadi itu tentang mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi. Itu merupakan gagasan utamanya. Terus berkaitan dengan kalimat persuasifnya, ada yang bisa menemukan? Coba ke tangan. Saya Pak. Ya, coba Dino. Kalimat persuasif atau ajakan adalah saya mengajak lembaga pemerintah dan pelayanan publik lebih transparansi serta menyederhanakan sistem guna meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Ya, kita tepuk tangan. Ya, itu adalah kalimat persuasif atau ajakan. Di situ jelas dalam video tadi Presiden mengajak semua lembaga pemerintah dan pelayan publik lebih transparansi serta menyederhanakan sistem guna meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Temanya, ada yang sudah temukan? Saya Pak. Ya, coba. Tema tentang pemberantasan korupsi. Ya, tepuk tangan. Jadi dalam pembahasan tadi video tersebut Presiden membahas tentang korupsi. Jadi bisa temanya korupsi atau anti korupsi, begitu ya? Nah, jadi untuk penentuan tema seperti yang saya bilang tadi, Pak Guru sampaikan bahwa inti ide, gitu ya. Jadi dari jawaban-jawaban semua ini, Pak Guru sangat puas dengan hasilnya. Bagaimana anak-anak semua mengerti akan apa yang disampaikan Pak Guru tadi, bagaimana cara menemukan gagasan utama, kalimat persuasifnya, dan ajakannya. Baik, selanjutnya sekarang anak-anak, Pak Guru akan membagi dalam kelompok diskusi ya. Pak Guru yang akan panggul. Jadi untuk pembagian kelompoknya ini nanti kita terbagi dalam 4 kelompok. Berarti hitung 1 sampai 4, terus kembali lagi ke 1 sampai 4, terus kembali lagi ke 1 sampai 4, dan seterusnya ya. Ya. Sekarang saya mulai dari Dino, hitung 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
satu kelompok, yang hitung 2 itu satu kelompok, yang hitung 3 satu kelompok, yang hitung 4 satu kelompok. Jadi kita ada 4 kelompok, dan yang pastinya sesuai dengan urutan. Kalau kita hitung angka, ya ketika kita hitung angka, otomatis kita mulai dari 1, maka yang hitung 1 tadi otomatis kelompok 1 ya. Yang hitung 2 kelompok 2, dan yang hitung 3 dan seterusnya kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang silakan berbagi diri di dalam kelompok kecil. Sudah? Ya, sekarang Pak Guru akan membagikan buku dan bahan ajar serta LKPD-nya ya. Ya, silakan anak-anak buka halaman 34 dan 35 ya. Sekalian lihat di bahan ajarnya. Di situ sudah ada juga LKPD-nya. Lihat pertanyaannya di situ. Kemudian temukan jawaban yang ada di teks pidato atau yang ada di LKPD-nya. Untuk kelompok 1 nanti, perhatian, untuk kelompok 1 teks pidato yang dipakai teks pidato 1 ya. Ya Pak. Nah, terus kelompok 2 teks pidato yang dipakai adalah teks pidato nomor 2. Kelompok 3 teks pidato nomor 3, dan kelompok 4 teks pidato nomor 4 ya. Ya Pak. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa tanya Pak Guru ya. Ya Pak.
Waktunya tinggal 5 menit ya. Ya, Pak. Jadi dipersiapkan laporan-laporan ketika nanti sudah presentasi. Karena nanti setiap kelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi mohon disiapkan yang harus atau yang perlu disiapkan, gitu ya. Ya, kita breaking dulu. Ini saya lihat macam tekan ini. Ini siapa yang Lita untuk maju breaking dulu di depan. Silakan Lita. Semua berdiri. Baik, mari kita SBY. Satu kali tepuk tangan. Tiga, dua, satu. Ya, tepuk tangan. Silakan. Tambah lagi. Waktunya masih lama ya. Tadi pikirnya Pak Guru tinggal 5 menit, ternyata masih dikerjakan dulu, masih lumayan waktunya, sekitar ya 15 menit lagi. Jadi jangan buru-buru, dimatangkan persiapannya dalam pelaporannya nanti ya.
1 untuk lebih dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Salam dan selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Martino Kali sebagai Ketua Kelompok. Nama saya Maria Kamilena sebagai anggota. Nama saya Juwita Radhapada sebagai anggota. Nama saya Felicitas Ermendarini sebagai anggota. Nama saya Marian Suatostomo sebagai anggota. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin menyampaikan teks pidato persuasif sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman yang sudah ditugaskan dipersilakan untuk membaca. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Baik, hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah memberikan kesehatan dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Hari Bumi ini. Hadirin yang saya hormati, global warming menjadi isu yang semakin hari semakin sering diperbincangkan. Global warming atau pemanasan global adalah peningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan darat. Global warming terjadi karena adanya peningkatan gas rumah kaca di bumi. Gas rumah kaca berkaitan dengan peningkatan kadar karbon dioksida di udara. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya pembakaran minyak bumi dan gas alam. Selain meningkatnya gas rumah kaca, global warming juga disebabkan oleh kerusakan hutan dan polusi kendaraan bermotor. Hadirin yang saya hormati, global warming harus dapat dicegah. Setidaknya ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mencegah global warming.
Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kita lanjutkan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 silakan maju. Selamat pagi dan salam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Berukura sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Amelinda Abdul sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Cifani Kalistarende sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sinahau, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Pada Senderati sebagai anggota. Kami dari kelompok 2. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, ada pidato yang ingin kami sampaikan kepada teman yang sudah dipercayakan untuk membaca. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat dan selamat pagi untuk para guru dan juga para sahabat-sahabat selalu berjuang. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan pada hari ini, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini. Hadirin yang berbahagia, pendidikan merupakan suatu fondasi suatu bangsa. Tampaknya sebuah bangsa akan rusak karena tidak memiliki fondasi yang kuat untuk menampainya. Namun, diselenggarakan pendidikan juga bukan hanya tanggung jawab sekolah saja. Harus ada sinergi yang kuat antara pendidik dan wali. Sinergi antara sekolah dengan siswa dan orang tua haruslah kuat dan seimbang, di mana sekolah menyediakan fasilitas sementara siswa memanfaatkannya dengan baik. Kemudian orang tua sebagai wali harus mengawasi siswa ketika kegiatan di luar sekolah. Orang tua dan sekolah juga harus saling berkomunikasi dalam membahas perkembangan siswa ketika di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini berguna dapat maksimal potensi siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena itu, mari kita melaksanakan peran kita sebaik-baiknya dalam area pendidikan di Indonesia. Bagi para guru, Anda bisa memaksimalkan potensi Anda untuk memberikan yang terbaik pada siswa dan harapannya bisa terus tercapai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta juga informasi. Untuk para siswa, harapannya adalah siswa bisa mengembangkan diri dan belajar tidak dengan di saat yang bersamaan memanfaatkan fasilitas sekolah apabila mengalami kesulitan. Dengan begitu, maka sinergi pendidikan akan efektif dan mampu menjadi fondasi suatu bangsa yang baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya seperti ini yang bermanfaat. Terima kasih. Dari bacaan tersebut dapat kami simpulkan bahwa gagasan utama adalah pendidikan merupakan sebuah fondasi suatu bangsa. Tema adalah pendidikan. Kalimat persuasif adalah marilah kita melaksanakan peran kita sebaik-baiknya dalam area pendidikan di Indonesia. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3, silakan maju. Selamat pagi Pak Guru dan juga teman-teman. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aminda Astitandi. Perkenalkan, nama saya Imanda Kambu sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Jenny Malo sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Jennifer Benola sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya
Sis Andori sendiri sebagai anggota. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dalam teks pidato 3. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman semua yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Maka itu, perkenalkanlah saya menyampaikan sedikit ulasan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan PKBM kita dan menjadikan budaya bersih dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat akan meminimalkan penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Warga belajar dan tutor akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang nyaman. Maka dari itu, marilah kita sebagai warga pelajar paket B dapat menjaga kebersihan lingkungan PKBM dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci karena dapat menjadi sarang nyamuk. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Kami rasa cukup sekian pidato yang dapat kami sampaikan. Semoga warga PKBM Permata kita semua dapat menjadi partisipan aktif dan menjaga kebersihan lingkungan budaya bersih. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Di sini kami menemukan gagasan utama adalah kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dan temanya menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir kalimat khususnya adalah marilah kita sebagai warga belajar paket B dapat menjaga kebersihan lingkungan PKBM dimulai dari diri sendiri seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci karena dapat menjadi sarang nyamuk. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan. Yang terakhir sekarang kelompok 4 silakan maju. Shalom dan selamat pagi. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Agnes Solo sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, saya Meriam Ina sebagai anggota. Nama saya Stefania Inalera sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Lidia Sumbun sebagai anggota. Kami dari kelompok 4. Kami mau menyampaikan hasil diskusi kami kepada teman yang sudah dijelaskan membaca, dipersilakan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Salam sehat dan selamat pagi untuk para guru-guru dan juga para sahabat-sahabat satu perjuangan. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan pada hari ini sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini. Hadirin yang berbahagia, di era modern ini kenakalan remaja menjadi
dan belajar sambil maksimalkan potensi kita. Sebuah arena persahabatan di mana kita saling menasihati dan mengingatkan agar kita tetap berada di jalur yang benar. Karena itu, dengan saling mengingatkan itulah kita bisa saling menjaga agar tidak jatuh ke jurang bernama kenakalan remaja dengan segala kenegatifnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Ya. Dari hasil diskusi kami dari kelompok 4, kami menemukan gagasan utama, tema dan kalimat persuasif. Gagasan utama ialah kenakalan remaja menjadi lebih bervariasi. Tema ialah kenakalan remaja. Dan kalimat persuasif ialah marilah kita ciptakan lingkungan yang saling menjaga. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, baik anak-anak. Di sini Pak Guru melihat dari hasil diskusinya sudah bagus, artinya bahwa anak-anak semua sudah pahami atau sudah mengerti bagaimana cara menemukan gagasan utama dari teks pidato, terus tema dan kalimat persuasifnya. Jadi harapan Pak Guru, anak-anak semua lebih tekun belajarnya sehingga kedepannya ada bekal untuk kita ketika kita melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hasil diskusi kita tadi, mungkin Pak Guru ingin bertanya, adakah yang bisa untuk menyimpulkan hasil diskusinya? Pak. Ya, coba Dedi untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Saya menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu dari proses-proses pembelajaran hari ini, kami sebagai peserta didik dapat mengetahui hal-hal yang penting dalam pidato seperti gagasan utama, tema dan kalimat persuasif atau ajakan. Ya, kita tepuk tangan semua. Ya, selanjutnya Pak Guru akan membagikan post-test. Nanti silakan dikerjakan ya. Ya, Pak. Waktunya 5 menit ya.
Sudah? Sudah. Ya, Pak Guru pukul. Baik anak-anak, ya di sini Pak Guru minta anak-anak buat catatan kecil di lembaran. Silakan ambil sendiri kertasnya dan tulis catatan yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Artinya di sini bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Apakah bagaimana perasaan anak-anak ketika menerima pembelajaran atau apa yang Pak Guru sampaikan, apakah itu menyenangkan atau bagaimana? Silakan tuang ke dalam potong kertas itu. Silakan ditulis. Waktunya tidak lama, 1 menit saja. Ya sudah, Pak Guru pukul. Ya. Baik, perhatian semua. Jadi berkaitan dengan pembelajaran hari ini, Pak Guru berharap anak-anak semua ketika pulang nanti untuk tetap belajar supaya anak-anak mengingat dan jadikan bekal apa yang kita pelajari hari ini untuk hari esok. Terus selanjutnya untuk materi kita selanjutnya adalah tentang struktur pidato. Coba diulang. Struktur pidato. Ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang struktur pidato dan anak-anak semua mohon untuk belajar ya, belajar cari di HP yang berkaitan dengan struktur pidato. Jadi nanti ketika kita masuk pada pertemuan berikut nanti kita sudah tahu bagaimana itu struktur pidato. Ya, sekarang anak-anak kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah di ujung, maka saya minta hari ini atau di kegiatan akhir kita ini saya minta satu orang pimpin doa. Saya minta Erlin untuk memandu kita dalam doa. Semua ambil sikap doa. Erlin silakan. Semoga apa yang
kembali Erlin. Baik, dengan berakhirnya doa penutup dari Erlin, maka seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Salam, selamat pagi.